Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, izinkan kami, Rivaldi Nasution dan Daravani Arlisi Nasution dari kelompok 1 menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah teori akuntansi dengan judul Rangka Konseptual Suatu Model. Model teknologi penalaran yang dapat dijadikan contoh untuk ditransfer, diadopsi, atau diadaptasi. Model FASB atau Conceptual Framework yang dituangkan dalam Statement of Financial Accounting Concept. Alasan, komponen lengkap dan terpadu serta mengandung aspek pendidikan dan penalaran yang cukup lengkap. Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Yang pertama, Objective of Financial Reporting by Business Enterprise. Yang kedua, Qualitative Characteristic of Accounting Information. Yang ketiga, Elements of Financial Statement of Business Enterprise. Tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah penting dalam perekayasaan pelaporan keuangan, menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang harus dipilih, menuntut pengidentifikasian pihak yang dituju. Selanjutnya, pendekatan penentuan tujuan. Yang pertama, informasi keuangan umum atau General Purpose Financial Statement. Yang kedua, beda tujuan, beda angka. Tujuan siapa? Bila tujuan sosial dan ekonomik negara harus dicapai, siapa yang harus dituju oleh informasi? Jenis tujuan, yang pertama fungsional, kedua bersama, dan ketiga kelompok dominan. Evolusi tujuan di Amerika Serikat. Yang pertama, tujuan versi ASOBAT. Yang kedua, tujuan versi APB nomor 4. Yang ketiga, tujuan versi Komite Truppblut. Yang keempat, tujuan versi FASB. Landasan pikiran penentuan tujuan oleh FASB. Yang pertama, konteks lingkungan penerapan akuntansi. Kedua, kemampuan pelaporan keuangan mengungkapkan informasi. Ketiga, perlu adanya fokus yang dituju atau intended user. Karakteristik organisasi non-bisnis. 1. Penyedia dana tidak mengharapkan imbalan yang sepadan dengan dana yang dicurahkan. 2. Menyediakan barang dan jasa tidak untuk perdagangan tetapi lebih untuk pelayanan. 3. Tidak ada pemilikan pribadi atas aset. Secara substantif, aset menjadi milik publik. RK untuk organisasi non-bisnis. 1. Organisasi dibedakan menjadi kepemerintahan dan non-kepemerintahan. 2. Jurisdiksi pelaporan keuangan organisasi non-kepemerintahan ada di bawah FASB. 3. Cukup 1 RK untuk organisasi non-kepemerintahan atau bisnis dan non-bisnis. Karakteristik kualitatif informasi. 1. Kebijakan akuntansi atau accounting policy melibatkan masalah apakah suatu informasi dilaporkan atau tidak. 2. Kebijakan akuntansi ada di beberapa level, prekayasa, penyusunan standar, dan perusahaan. 3. Perlu pedoman umum di tingkat rangka konseptual untuk dasar penentuan perlu tidaknya penyajian suatu informasi diatur dalam bentuk standar. 4. Karakteristik kualitatif merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi perlu dilaporkan.
Level kebijakan dan bentuk dokumen. Level perekayasa, bentuk dokumennya rerangka konseptual. Level penyusunan atau penetap standar, bentuk dokumen standar akuntansi. Level manajemen perusahaan, bentuk dokumen pedoman akuntansi. Dapat merupakan badan yang sama di level nasional. Pertimbangan dalam kebijakan akuntansi. 1. Perlukah informasi tertentu disediakan? 2. Apakah cukup efisien disediakan melalui pelaporan keuangan? 3. Mampukah pemakai memahami? 4. Akankah pemakai menggunakannya? 5. Apakah informasi tersebut mempengaruhi keputusan? 6. Bagaimana informasi tersebut diungkapkan? Elemen-elemen statement keuangan. 1. Aset atau assets. 2. Kewajiban atau liabilities. 3. Ekuitas atau equities. 4. Investasi oleh pemilik atau investment by owners. 5. Distribusi ke pemilik atau distribution to owners. 6. Laba komprehensif atau comprehensive income. 7. Pendapatan atau revenues. 8. Biaya atau expense. 9. Untung atau gains. 10. Rugi atau loss. 11. Aliran kas dari operasi atau cash flow from operating activities. 12. Aliran kas dari investasi atau cash flows from investing activities. Terakhir 13. Aliran kas dari pendanaan atau cash flow from financing activities. Penyebab perubahan elemen. Yang pertama keadaan, yang kedua kejadian, yang ketiga transaksi. Transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal. Kejadian internal tidak dapat disebut transaksi, jadi sebenarnya tidak ada yang namanya transaksi internal. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran. Berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek atau elemen atau pos sesuai dengan atributnya, sehingga jumlah tersebut mempresentasi atribut yang ingin disajikan serta besarnya atribut dapat dirasakan dan diantarbandingkan. Dalam konteks rerangka konseptual, pengukuran lebih diarahkan pada penilaian, yaitu jumlah yang harus disajikan dalam statement keuangan. Pengakuan konseptual. Penyajian suatu informasi melalui seperangkat statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Diperlukan kriteria umum atau fundamental. Teknis, pencatatan secara resmi, penjurnalan suatu jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam elemen atau pos bersangkutan. Nilai sekarang, aliran kas masa datang baik tunggal atau seri yang didiskon pada tingkat diskon tertentu. Faktor nilai sekarang atau FNS. Yang pertama, faktor pengali untuk menentukan nilai sekarang suatu aliran kas yang besarnya bergantung pada tingkat bunga dan lamannya periode. 2. Makin panjang periode, MNS makin kecil. Formulanya, FNS sama dengan X 1/1